Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkatnya kita dapat bisa belajar berbahasa Arab sampai sekarang. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Ya, langsung saja, mengenalkan nama saya Ali Rahman dari Universitas UIN SMH Banten, jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 4. Dirinya saya di sini menjelaskan perihal ilmu nahwu, seputar ilmu nahwu ya, teman-teman. Di sini saya ingin jelaskan yaitu jumlah ismiyah. Nah, sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah suatu kalimat yang diawali isim dan ada yang memiliki dua unsur, yaitu mubtada dan khobar. Nah, saya berikan contohnya ya. Di sini ada kalimat At-Talibu mustahidun itu kalimat jumlah ismiyah karena diawali dengan isim dengan tanda alif lam di sini. At-Talibu itu sebagai mubtada dan khobarnya itu mustahidun. Dan setiap mubtada itu pasti marfu. Begitupun khobar itu pasti marfu. Nah, jadi At-Talibu itu menjadi mubtada itu sebagai objek dan khobarnya itu yang jadi predikat maaf, jadi predikat. Karena untuk menjelaskan si mubtada ini, karena setiap mubtada itu pasti ada khobar. Tanpa adanya khobar, kalimat ini tak akan sempurna. At-Talibu itu sebagai ma'rifah, tandanya juga al. Dan mustahidun itu nakiroh karena khobar. Mustahidun juga ini termasuk kalimat isim. Apa tanda isimnya? Yaitu ada tanwin. Nah, di sini ada tanwin. Khobar di sini itu sebagai khobar mufrad karena menunjukkan arti kata sifat tunggal. Nah, jadi khobar mustahidun ini sebagai penjelas dari objek At-Talibu. Dan saya akan kasih contoh lain, yaitu dari kalimat ini hada kitabu. Hada ini sebagai mubtada dan kitabunnya itu sebagai khobar. Ya. Kitabun ini menjadi nakirah karena tidak diawali dengan alif lam. Nah, apakah bisa pola ini kitabu itu menjadi ma'rifat jika dikasih lam, alif lam ya. Nah, alif lam. Hada al-kitabu. Jawabannya adalah tidak bisa. Karena ketika khobar ini menjadi ma'rifat, itu maka maknanya akan berbeda. Contoh kayak sebelum menjadi ma'rifat yang masih nakirah, ini kitab. Dan ketika kitabun ini menjadi ma'rifat, itu memiliki arti yang berbeda, yakni buku ini. Nah, jadi otomatis kalimat ini tidak sempurna karena membentukkan predikat kejelasan gitu. Jadi kita tambahkan jadidun. Nah, jadi ketika tambahkan jadidun, jadi bukan buku ini, melainkan buku ini baru.
baru. Nah, jadi kan kalimat ini menjadi sempurna walaupun pada dasarnya kalimat ini adalah nakirah. Ya, jadi kalimat ini menjadi sempurna. Nah, dan kita bisa dikatakan ini udah termasuk jumlah ismiyah karena udah sempurna. Ya, saya kasih contoh lagi tentang yang berupa khobar sebagai jumlah. Alkitabu fil babiyan. Nah, Alkitabu itu sebagai ma'rifah. Sebagai ma'rifah, dan apa tandanya? Yaitu diawali alif lam. Tandanya adalah alif lam. Alkitabu itu marfu dengan domah. Nah, domah. Fil kitabi itu termasuk, ini adalah jar. Jar itu mabni tetap, tadi tidak berubah harokat. Nah, al-ghibaihi ini termasuk isim majrur. Isim majrur dari huruf jar, yaitu fi. Ini adalah ma'rifat juga. Dan ada lagi contoh tentang khobar yang didahulukan. Nah, fil baiti rajulun itu adalah fi ini sebagai huruf jar khobar. Al baiti adalah isim majrur. Jadi majrur dari huruf jar yakni fi. Jadi ini adalah khobar muqaddam. Jadi khobarnya yang didahulukan. Al baiti, tanda itu adalah kasroh. Yakni dengan kasroh, tandanya i'rabnya itu khafad, jadi kasroh. Dan ar-rajulun itu sebagai mubtada, isim nakirah. Kenapa bisa isim nakirah? Karena diawali dengan sibah jumlah, yakni huruf jar ini. Jadi bisa nakirah. Ada musawwik. Baik, saya kasih contoh lagi. Nah, ini contoh Ahmadu tajirun. Nah, Ahmadu tajirun merupakan jumlah ismiyah karena dia dengan isim, yakni Ahmadu itu merupakan isim alam. Isim alam ya. Isim alam karena merupakan julukan nama seseorang. Dan kita lihat kedudukannya di sini itu sebagai marfu di akhir. Ini menjelaskan bahwa ini adalah susunan dari mubtada dan khobar. Nah, Ahmadu menjadi mubtada dan tajirun itu sebagai khobar untuk menjelaskan si Ahmad ini bahwa Ahmad itu adalah pedagang. Nah, sini Ahmadu tajirun. Ahmadu merupakan isim alam. Tajirun. Dan apabila mubtadanya itu isim muannas, maka kita khobarnya juga dijadikan sebagai muannas juga. Contoh dari Fatimatun
Jika mu'annas kita tinggal dikasih tamar buto saja, itu sudah menjelaskan bahwa ini perempuan mu'annas. Saya menjelaskan tentang mengenai apa itu sibah jumlah. Sibah jumlah itu ada dua, yakni ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan ada yang berupa, yaitu ada jar majrur dan dorof. Nah, ini termasuk tuntunan dari sibah jumlah. Contoh ada untuk kalimat Alkitabu di bawah ala atau wilati. Nah, buku itu di atas meja. Nah, di sini Alkitabu itu menjadi mubtada dan khobarnya adalah ini ala. Al itu termasuk sibah jumlah karena dorof. Nah, yang ada tadi ada dorof itu menunjukkan tempat, bahwa tempat dari buku tersebut. Nah, jadi mukhabar itu menjelaskan bahwasanya kitab itu ada di atas meja. Nah, ini termasuk tuntunan dari sibah jumlah berupa jumlah ismiyah. Nah, karena apa bisa disebut jumlah ismiyah? Karena diawali dengan isim, yakni tandanya itu al. Dan Alkitabu itu termasuk marifat, isim marifat, karena al lagi dengan tanda al di sini. Dan ini jadi nakhiroh. Ala itu nakhiroh di atas, dan atau wilati itu marifat karena diawali juga dengan al. Baik teman-teman, mungkin yang tadi saya jelaskan mengenai seputar sibah jumlah dan jumlah ismiyah, itu kesimpulannya adalah bahwa setiap jumlah ismiyah itu memiliki dua komponen, yaitu mubtada dan khobar. Nah, jadi mubtada dan khobar ini selalu bergantungan, itu jumlah ismiyah. Jika tersusun ada mubtada khobar itu namanya jumlah ismiyah. Nah, dan adapun macam-macam khobar. Macam-macam khobar itu ada 3, yaitu ada khobar mufrad, ada khobar jumlah, dan ada khobar sibah jumlah. Nah, sibah jumlah. Dan apa perbedaan dari marifat dan nakhiroh? Dan biasanya nakhiroh itu berakhiran dengan tanwin dan memiliki kata yang umum. Jadi setiap tanda ciri nakhiroh itu biasanya berakhiran dengan tanwin dan memiliki makna yang umum. Dan adapun marifat memiliki banyak ciri, yakni bisa dengan isim yang dengan diawali al, isim domir, isim isyarah, ataupun isim mausul. Itu merupakan ciri isim dari isim marifat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, dan mohon maaf bila ada penjelasan saya yang salah, mohon dikoreksi dan bisa komentar di dalam kolom komentar. Bisa mengoreksi di dalam komentar. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kesimpulannya mengenai jumlah ismiyah adalah kenapa sebuah kalimat itu menjadi jumlah ismiyah. Jadi karena ia itu dimulai dengan kalimat isim. Nih, atau libu. Ini termasuk kalimat isim. Karena ia dimulai dengan yang artinya itu kata benda. Jika kalimat dimulai dengan
kalimat fi'il, kata kerja, maka fokusnya itu adalah perbuatan. Dan itu disebut jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah karena menunjukkan kata perbuatan yang akan dilakukan ataupun yang sudah dilakukan. Jadi perbandingan sederhananya adalah contoh atolibu nasitun. Atolibu nasitun ini, atolibu itu sebagai subjek, dan nasitunya itu sebagai penyempurna dari atolibu ini bahwa siswa. Ini kan sedang membicarakan siswa. Jadi apa siswa itu? Nah, diperjelaslah dengan khobar di sini. Nasitun ini sebagai khobar. Jadi penjelas bahwa siswa itu rajin atau pintar. Jadi ketika mubtada tanpa khobar, ini akan menjadi kalimat ya potongan kata, hanya menjadi potongan kata. Jadi tidak sempurna. Itu bukan disebut kalimat. Jadi hanya potongan kata, belum disebut kalimat. Jadi khobar itu adalah berita yang dimaksud dari berita itu apa ya, seperti kayak kronologi, misalnya ada kecelakaan, nah kronologinya seperti apa, nah jadi itu adalah khobarnya, itu adalah khobar. Jadi maksud dari berita tersebut. Jadi tanpa khobar, kalimat itu akan menjadi gantung, jadi menggantung gitu tanpa kejelasan apa yang dimaksud. Ya, jadi intinya jumlah ismiyah itu harus memiliki mubtada dan khobar. Tak ada salah satunya, maka kalimat itu akan menggantung, tidak sempurna. Jadi hanya kalimat potongan, bukan disebut kalimat karena tidak ada salah satu dari kedua komponen tersebut. Mungkin itu sih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.